Kenapa harus mengusap muka? Ada apa di muka? Di muka kita ini kan ada 3 alat. Ada mata, ada hidung, ada mulut. Nah, kan 3. Ini yang bagian muka. Alat ini kadang-kadang kita gunakan berbuat baik, kadang-kadang kita gunakan berbuat tidak baik. Ketika kita gunakan berbuat baik, maka kita mendapatkan pahala. Tapi ketika kita gunakan berbuat tidak baik, maka kita mendapat dosa. Mata kita terang, lalu kita gunakan baca Al-Quran, kan baik kita. Ya, kalau nggak ada mata kan nggak bisa ngelihat. Ada mata, lalu kita gunakan baca Al-Quran, berpahala. Jadi mulut kita berpahala, mata kita berpahala. Tapi ketika mata ini digunakan ngintip orang mandi, nah berdosa ada. Ada ya, orang mandi diintip. Nah begitu juga mulut kita, kalau kita bicara yang baik, ya akan berpahala. Kita gunakan istighfar, baca istighfar, kita gunakan baca Al-Quran, kita gunakan memberi nasihat kepada orang, itu juga berpahala. Tapi ketika dia bohong, nah dapat berdosa. Nah, bohong terus, di pagi lain, di sore lain. Nah, itu beda. Nah, yang bohong ini kan termasuk dosa. Jadi mulut kita ini udah berdosa. Nah, hidung juga begitu. Apa hidung pernah berdosa? Iyalah. Bahkan bahayanya hidung ini lebih berbahaya dari mata. Ya, umpamanya begini, kita lagi duduk begini tenang-tenang, gitu. Nggak ada angin, nggak ada petir, nggak ada kilat, gitu. Tiba-tiba ada gas beracun, langsung nyebar. Nah yang tahu siapa? Hidung, mata nggak tahu, nggak ada. Hidung yang ngasih tahu, gitu kan. Langsung tercium ada bau yang tak sedap. Nah, jadi hidung laporan kepada otak kita. Tak, saya ini menemukan satu bau yang tak sedap, nggak enak benar ini. Nah, apa tindakan kita? Lalu otak memerintahkan mata, lirik siapa dia? Nah, mata ada. Itu laporan dari si hidung itu. Nanti mata lapor lagi, otak sudah perintah sudah dilaksanakan. Gimana hasilnya? Kayaknya yang baju merah itu. Ngomong si mulut gitu. Mulut ngomong. Nah, gara-gara laporan si hidung, mata berdosa, mulut berdosa. Nah, lalu kemudian si mulut ngomong, ya akhirnya udah saya kerjakan kata mulut, lapor sama otak. Tapi dia menjawab begini, ada melangkah kau kaki, gitu. Nah kaki melangkah, sudah laksanakan otak. Bicara kau tangan, tang ditamparnya. Nah, berdosa semua. Gara-gara si hidung, maka semuanya senegaranya berdosa semua. Gara-gara laporan si hidung. Makanya apa yang tercium, apa yang diketahui, jangan langsung ambil tindakan. Ya. Selidiki terlebih dahulu, benar enggak ini laporan si hidung? Jangan hanya bapak senang aja, asal bapak senang, entah susah, entah rugi, entah untung, pokoknya untung terus lah gitu ya. Udah jatuh itu untung, kamu nggak patah, masih untung juga. Udah kena tabrak untung nggak mati, pokoknya untung terus itu, entah bagus, entah enggak. Jadi itu, jadi gara-gara si hidung. Nah begitu kita mengusap muka ini, hakikatnya membuang semua dosa yang pernah dilakukan oleh mata, hidung dan mulut. Itu satu. Jadi hikmahnya itu ketika kita membasuh muka kita, ya muka dibasuh dengan air, tetapi ya secara filosofis membuang semua dosa yang diperbuat oleh mata, hidung dan mulut. Satu. Yang kedua,
Membasuh muka itu artinya kita akan menghadap Allah tuh janganlah bermuka-muka. Ya. Supaya dikatakan orang abid, orang rajin ibadah, supaya dikatakan orang hebat, gitu ya. Nah, itu bermuka-muka, basuhlah, jangan bermuka-muka di hadapan Allah. Nah, nggak peduli orang mau katakan apa rajin ibadah, mau enggak usah jadi pikiran begitu. Nah, begitu juga kita berzikir, kan kita berzikir itu harus dalam wudhu juga. Jangan bermuka-muka kita berzikir. Ya, zikir kita misalnya kalau dilihat orang, didengar orang hebat itu ahli zikir, nggak perlu. Ya, hanya zikir kita misalnya kalau ada ustadz, ada buya baru zikir, nggak ada buya nggak benar gitu ya. Ya, jangan bermuka-muka lah. Ya. Ya. Orang mau senang mau benci los gitu. Nggak ada urusan. Ya. Kita ini berzikir bukan untuk dipuji orang, bukan. Zikir itu untuk hubungan kita ke Allah. Ya. Nah begitu juga kita sholat, kita berzikir, kita ibadah, jangan bermuka-muka di hadapan Allah. Tahu kok itu. Apa yang terbetik di hati kita saja udah tahu Allah. Apa ikut-ikutan zikirnya, apa memang dari hati kecilnya dia berzikir gitu. Apa karena nggak enak sama Pak Imam gitu. Nah, jadi betul-betul kita beribadah itu buanglah sifat bermuka-muka. Nah, itu percuma kita wudhu hanya mengalirkan air saja, tapi kalau apa namanya di hati kita itu masih melekat itu bermuka-muka itu di hadapan Allah. Ingin dipuji orang, ingin dilihat orang baik gitu. Nah, basuhlah muka itu, buang sifat bermuka-muka itu.